informasi dan inspirasi. Pro 1. Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi ini kami akan hadir di ruang dengar Anda dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin Minggu 16 Juli 2023. Dan tema kuliah subuh pagi ini 10 pesan etis dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Hadir juga narasumber di studio Pro 1 RRI Banjarmasin, Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Ustadz, sebelum nanti kita ajak pendengar untuk bergabung di sesi interaktif di line telepon 081151111410 dan juga 051132515562 atau Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Sebelumnya kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti pengantar terkait tema kuliah subuh pagi ini. Silakan Ustadz. Ya, baik. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, ya, hari Ahad 16 Juli 2023 kita bisa bersua lagi di udara sekaligus juga bertatap muka secara maya pada pagi hari ini. Tentu ini semua berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada kita yang banyak sekali memberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat iman, sehingga kita bisa bersedia saling berbagi, nasihati untuk kebaikan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, hingga pengikut beliau hingga akhir masa kelak. Baik para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwasanya tema kuliah subuh atau religi pagi kita pada pagi hari ini itu adalah 10 pesan etis dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Baik, saya akan memulai sedikit penjelasan berkenaan dengan etis atau etika. Jadi Islam yang kita anut ini bisa dikatakan sebagai sumber etika atau sumber nilai-nilai yang tentu saja ini akan membawa kepada umatnya pada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu agama Islam, ya, agama yang kita anut ini, karena dia disebut sebagai agama etika, dia itu di dalam sistem teologinya, sistem ketuhanannya, doktrinnya itu mengajarkan bahwasanya keselamatan individu atau keselamatan seseorang itu
diperoleh melalui kegiatan etis atau diperoleh melalui amal usaha perbuatan yang baik atau berbudi luhur. Nah, karena itu kemudian juga Islam yang paling menonjol di dalam agama kita ini adalah persoalan etikanya, yaitu persoalan yang menekankan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang mesti dilakukan dan apa yang mesti dihindari. Sehingga di dalam kajian sosiologi agama ya, Islam itu sering juga disebut dengan ethical religion, yaitu agama etis. Nah, etika sendiri itu dapat dikatakan dalam istilah yang lain dalam arti moral atau juga akhlak ya, yang berarti nilai yang dianggap baik dan nilai yang dianggap buruk ya. Ada yang nilai baik, ada yang nilai buruk menurut suatu golongan atau masyarakat. Kalau kita kaitkan dengan Islam, tegasnya adalah apa yang baik dan buruk menurut agama Islam. Itulah yang namanya etika ya. Nah, tentu saja mungkin kita ada mengetahui di dalam agama kita itu ada juga diajarkan tentang perihal sopan santun ya, misalnya berkenaan dengan ketemu sesama muslim mengucapkan salam. Nah, itu bukan etika tetapi masuk di dalam ranah etis ya. Kadang dalam ranah etiket ya, sopan santun ininya. Memang ada ya persamaan dan perbedaan sebenarnya antara etika dengan etiket, dan kita kadang-kadang sulit untuk membedakannya. Tetapi di dalam Islam memang banyak diajarkan perihal masalah etiket tersebut. Misalkan di dalam contoh sebuah hadis ini banyak sekali yang diajarkan di dalam Islam berkenaan dengan masalah etiket. Misalkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis dari Abu Hurairah. Misalnya di sana disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslimnya ada 6. Yang dimaksud dengan hak ini adalah bukan kewajiban tetapi sepatutnya, selayaknya. Apa saja selayaknya yang diajarkan oleh Islam? Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Jika kamu berjumpa dengannya, hendaklah engkau mengucapkan salam. Nah, ini kemudian ajaran etiket. Nah, saya menyebutnya etiket ya. Sopan santun di dalam Islam ini menjadi ciri khas kita, mencari ciri khas umat Islam. Dan tentu saja umat-umat yang lainnya, umat beragama, mereka juga memiliki ciri khas etiket tertentu. Nah, hanya saja tadi saya mengatakan ya, saya tidak menyebutkan secara keseluruhan hadisnya. Mungkin nanti bisa dilihat bagaimana kalau kita berjumpa, kita mengucapkan salam. Apabila dia mengundang kita untuk datang, silahkan, kita dianjurkan untuk menghadiri undangannya. Apabila dia minta nasihat dan seterusnya, itu hendaklah kita memberi nasihat kepadanya. Ini sopan santun di dalam Islam. Nah, berbeda dengan etika. Nah, perbedaannya di mana? Nah, perbedaan antara etika dengan etiket yaitu di mana kalau etiket itu biasanya itu menyangkut cara perbuatan harus dilakukan, menyangkut cara. Nah, misalnya tadi ya, salah satunya kalau ketemu sesama muslim itu mengucapkan salam, atau kalau kita menggunakan makan dengan tangan kanan. Masihkan sesuatu, misalnya ketika kita diminta oleh orang tua mengasihkan air ke tamu, hendaklah mengasihkan dengan tangan kanan dan seterusnya. Ini persoalan etiket atau cara. Tetapi ya, Islam etika itu tidak sebatas pada cara. Betul ya, etika tentu saja diharuskan dengan tata cara yang baik ya. Tapi bagaimana misalnya dengan tangan kanan yang kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan,
tapi yang kita kasihkan misalkan semacam amplop untuk menyuap hakim, itu permasalahan etiket atau permasalahan etika, itu tidak boleh. Menyuap itu haram hukumnya. Atau dengan tangan kanan kita mengambil barang orang, itu permasalahan etika, itu tidak boleh. Cara boleh dengan tangan kanan, itu permasalahan etiket, tetapi mengambil barang dengan tangan kanan itu haram hukumnya, itu permasalahan etika. Jadi etika itu bukan hanya sekedar cara ya, tetapi dia juga memberi norma ya, atau menekankan ya bahwasanya yang ini boleh atau tidak boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya itu adalah biasanya etiket itu terkait dengan pergaulan kita antar sesama manusia, antar teman, antar individu. Ya. Tetapi kalau kita sendiri itu tidak berlaku permasalahan etiket, karena sopan santun itu hubungannya dengan manusia. Kalau kita di rumah sendirian, di luar ya kita dianjurkan pakai baju kalau perlu yang bagus, yang tertutup. Tapi kalau di rumah kita sendirian, itu tidak ada permasalahan etiket. Kita nggak mengenakan baju juga nggak apa-apa. Nah, berbeda dengan etika ya, baik ada orang atau tidak orang, dia tetap tidak boleh dilakukan. Mencuri ada orang itu tidak boleh, tidak ada orang juga tidak boleh ya. Jadi lebih mendalam. Jadi bukan hanya terkait dengan pergaulan, di dalam kesendirian pun juga kita tidak boleh. Makanya nanti di dalam 10 pesan ini ya, melakukan perbuatan keji baik terang-terangan atau tersembunyi itu sama-sama tidak boleh. Itu berkaitan dengan etika. Yang ketiga, perbedaan antara etika dengan etiket. Kalau etiket itu sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Tadi di Islam kalau ketemu kita assalamualaikum, tetapi etiket di lainnya bisa saja ada orang menggunakan salum atau apa istilah-istilah di dalam agama yang lain dengan apa isyarat tangan dan seterusnya. Itu bisa berbeda-beda. Tapi intinya mereka ingin mengucapkan salam. Di kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga sifatnya relatif. Tidak bisa kita memaksakan kepada orang lain yang berbeda. Nah, sementara kalau etika itu sifatnya absolut. Dimanapun, kapanpun dia harus semacam itu. Mencuri tidak boleh kapan dan di mana saja, nggak boleh kita mencuri. Tidak ada perbedaan baik di Amerika ataupun di Indonesia, baik di Banjarmasin, di hulu sungai, nggak boleh. Ya. Di Islam berzina tidak boleh, dimanapun kapanpun juga tidak boleh. Makanya sifatnya absolut. Ya. Itu sama, yaitu di mana-mana sama. Jangan mencuri, jangan membunuh dan seterusnya. Nah, yang terakhir biasanya perbedaannya kalau tadi etiket ya, itu cenderung pada permasalahan lahiriah, sementara kalau yang etika itu bukan hanya lahir tapi juga menyangkut perihal batin. Kita bisa saja bersopan santun mengucapkan assalamualaikum ke orang lain, tapi hati kita dipenuhi oleh kebencian, kedengkian. Itu ranah etika. Kebencian, kedengkian, ingin membinasakan orang lain, tapi di mulut kita berbahasa basi assalamualaikum ya. Walaupun di dalam Islam assalamualaikum ketika ketemu dengan orang kita dianjurkan, tapi batin kita yang buruk, batin kita yang rusak, itu permasalahan etika terhadap orang lain. Jadi kalau etiket itu terkait dengan lahir ya, biasanya kalau yang batin itu kalau yang etika itu juga menyangkut perihal yang batin. Nah, berkenaan dengan tema kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang saya sampaikan, ada 10 pesan. Dan ini adalah pesan etis yang terkait dengan etika, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Al-An'am ayat 151 dan 153. Yang pertama dari 10 itu, saya sederhanakan saja. Yang pertama itu adalah di mana Allah di dalam surah Al-An'am itu menekankan agar kita ya
terutama khususnya umat Islam, dilarang untuk menyekutukan dirinya. Ya. Dilarang untuk menyembah selain dirinya. Kita tahu Allah adalah pencipta, memelihara dan seterusnya. Masa orang yang menciptakan, memelihara itu disekutukan dengan ciptaannya yang lain? Itu yang pertama. Makanya disebutkan alla tusyriku bihi syai'a. Saya singkat-singkat saja. Yang kedua, itu kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua atau ibu bapak. Ya. Wabil walidaini ihsana. Wajib itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya mengatakan kata yang menyinggung perasaan orang tua saja kita sudah berdosa. Durhaka itu kebanyakan terhadap kedua orang tua. Nah, selain Allah, orang tua adalah perantara keberadaan kita, terutama secara biologis. Sepatutnya lah kita menghormatinya, berbuat baik kepada mereka berdua. Makanya Allah menekankan etika yang kedua, yaitu kepada orang tua, berbuat baik. Yang ketiga di sana disebutkan adalah jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kita orang miskin melahirkan anak, nanti kita merasa anak ini bisa membuat kesusahan yang berganda-ganda, lalu anak itu kita bunuh. Dan itu banyak dipraktikkan oleh umat-umat terdahulu, kebanyakan, karena dia menyangka ini kedepannya itu tidak ada harapan. Ya, mungkin banyak orang yang tidak memiliki harapan karena ketakutan dengan mudahnya membunuh anaknya sendiri. Yang kelima, yang keempat, yaitu pesannya itulah janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Misalnya wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Tadi etika itu baik terlihat atau tersembunyi haram. Berbuat zina baik terlihat atau tersembunyi itu adalah haram, tidak boleh. Nah, itu pesan yang keempat. Yang kelima, ini permasalahan etika, janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya selain atau dengan alasan yang dibenarkan. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Masalah jiwa, menghilangkan nyawa. Tanya saja sama orang yang di Papua, tanya saja dengan orang yang ada di Irian, mestinya tanya aja orang yang ada di wilayah selatan, timur sampai ujung utara. Menghilangkan nyawa itu relatif atau absolut? Boleh saja di daerah lain boleh, di sana tidak boleh? Enggak. Di semua tempat itu dilarang. Kapan dan di mana saja itu tidak boleh. Dengan alasan yang tidak dibenarkan, dengan alasan yang tidak dibenarkan. Kalau alasan yang dibenarkan ya boleh. Misalkan dengan alasan yang dibenarkan, misalkan dalam konteks al-ghazu yang diperintahkan untuk membunuh terhukum yang menghabisi nyawa banyak orang karena dia sudah divonis mati, itu tidak mengapa karena sudah dengan alasan yang dibenarkan. Itu yang kelima. Narkoba yang narkoba dan seterusnya. Kiloan, itu karena dia bukan hanya membunuh satu orang tetapi menyebabkan kerusakan yang berlipat-lipat di masyarakat. Terjadinya kerusuhan, pencurian dan seterusnya. Narkoba itu memang sangat luar biasa pengaruhnya. Dan yang keenam, pesannya ini terkait dengan harta. Jangan kamu mendekati harta anak yatim. Maksudnya itu adalah ketika orang tuanya mati, kita sebagai mungkin keluarga dekatnya kemudian mengambil hartanya, mengelolanya, sementara anak yatim ini masih belum sempurna akalnya, tidak tahu apa-apa. Nah, ini tidak boleh. Dimanapun kapanpun mengambil harta orang, baik dengan cara halus atau dengan cara kasar, itu tidak boleh, haram. Itu permasalahan etika. Jadi bukan hanya sekedar sopan santun, ini permasalahan di mana dan kapan saja nggak boleh itu mengambil milik orang. Dan yang ketujuh itu janganlah kita mengurangi timbangan, atau di sana disebutkan dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Di dalam praktek jual beli berdagang kita curang, nah itu haram hukumnya.
Ini yang ketujuh. Tidak boleh untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, timbangan kita curangi. Ya sekarang ini banyaklah praktek-praktek perdagangan yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri. Macam-macam bentuknya. Kalau yang tradisional dengan timbang menimbang, yang sekarang dengan transaksi elektronik dan seterusnya, yang bisa mengakibatkan kerugian pada banyak orang. Dan yang ke-8 itu hendaklah kamu berlaku adil. Ya. Jadi adil, walaupun itu bisa merugikan anakmu atau bisa terhadap anakmu, istrimu dan seterusnya. Kalau anak kita bersalah, ya kita harus adil mengatakan dia bersalah. Kalau kita seorang hakim, anak kita mengkonsumsi narkoba, tidak boleh kita memutarbalikan fakta untuk menyelamatkan dia. Walaupun itu anak kita harus tetap adil. Ini diajarkan oleh agama. Dan yang ke-9 itu adalah untuk memenuhi janji. Makanya jangan gampang-gampang kita ini mengucapkan janji kepada orang lain. Kadang orang menyebutnya janji adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Dan yang terakhir ya 10 ya pesan di dalam surah Al-An'am itu adalah bahwasanya Islam ini adalah agama yang lurus. Pesan Allah, hendaklah kita mengikuti agama ini, yaitu mengikuti agama Islam secara betul-betul. Jangan menyimpang dari Islam itu sendiri. Karena kalau kita menyimpang, kata Allah, maka kita bisa terjadi perpecahan dan cerai-berai antara sesama kita. Nah, ini 10 pesan etika yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, selebihnya nanti kita bisa mendiskusikannya. Mungkin ini saja dulu dari saya. Terima kasih. Ya, baik pendengar, itu tadi pengantar 10 pesan etis dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Silakan kami ajak Anda bergabung di line telepon 081153111410. Assalamualaikum. Waalaikumsalam beliau. Ya, Pak Masri ya. Pak Masri, volume radionya bisa dikecilkan. Mak, udah ngertian belum ini? Mendengarkan melalui telepon, Pak Masri. Iya, telepon masih kenapa bunyi kali ya? Oh ya, langsung aja Pak Masri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masri. Alhamdulillah. Kabarnya sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang berbagi ilmu, memberi pencerahan dan membawa acara religi subuh, mudah-mudahan dicurahkan berkah sehat Ustaz. Amin, amin. Begini Ustaz, ini ada fatwa kan, ya. Anak muda harus anak muda harus wajib menghormati yang tua. Kurang lebihnya begini Ustaz, yang tua harus menghargai yang muda. Nah, itu maksudnya itu seperti apa? Apa misalnya Masri ini lewat di depan orang tua membungkukkan badan, itu apa maksudnya kan? Apa menghina, apa menghormati? Apa maksudnya bahwa orang tua itu badan sudah bungkuk, jadi masih membungkukkan badan? Itu maksudnya seperti apa itu Ustaz? Ya. Adabnya ya. Penjelasannya Ustaz. Makasih beliau. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri di Jorong. Silakan di belakang Pak Masri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia. Iya, Pak Muas. Silakan Pak Muas. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mengutip sebuah bacaan bahwa di antara sopan santun dalam bertanya kepada Ustadz, di sana beliau mengatakan bahwa
pada sebagian majelis ilmu, sebagian penuntut ilmu mengajukan pertanyaan yang dibuat-buat, padahal ia mengetahui jawabannya. Ia bertanya hanya untuk menguji ustaz, mempermalukannya dan menunjukkan bahwa dia tahu. Nah, satu. Yang kedua, mohon izin mengangkat sebuah hadis dari Nas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang hamba dikatakan beriman sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ayat muttafaqun alaih. Yang ketiga, mohon izin ini ulun betulak belakang penglon ulun hati ulun ustaz lah. Ada yang berkomentar bahwa mencuntan itu boleh aja apabila kada diketahui orang. Dan masya Allah nih kada betuhan kayaknya kayak ini. Nggak, itu aja ustaz pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muaz sudah bergabung di kuliah subuh pagi ini. Silakan pendengar, kami ajak Anda bergabung kembali di line telepon 081153111410 dan juga 051132515562. 10 pesan etis ya. Tema kita di pagi ini dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Oke, Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Ustadz. Silakan. Ya, baik, di sini ada pertanyaan dua ya dari Pak Masri dengan Pak Muaz yang bertanya berkenaan dengan penghormatan anak muda terhadap orang tua. Ya, jadi memang diajarkan ya di dalam Islam itu, terutama diajarkan terkait pengucapan salam. Biasanya yang muda itu terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang tua. Ini masalah etiket. Terus juga Ustadz, sebelum dilanjutkan ada yang ingin lagi ya. Boleh ya Ustadz ya? Gini. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, terputus. Bisa dicoba di satu line telepon 081153111410 dan juga 051132515562. Pendengar, sebelum nanti Ustadz Fahmi akan menjawab pertanyaan ataupun sharing Anda. Silakan Ustadz. Terputus tadi. Ya. Nah, itu diajarkan kita di dalam Islam, misalnya etika mengucapkan salam. Bahwasanya tadi ditanyakan itu etiket sopan santun. Hendaklah yang muda itu mengucap salam terlebih dahulu kepada yang tua, terus yang berjalan itu mengucapkan salam kepada yang duduk, terus yang berkelompok sedikit itu mengucapkan salam misalnya kepada yang kelompoknya yang lebih besar. Itu permasalahan tadi etiket. Nah, penghormatan itu jelas diajarkan di dalam Islam. Kita harus menghormati orang tua. Tapi permasalahan tata cara, ya tadi kita bicara tentang etiket dengan etika. Etiket itu terkait dengan tata cara kadang-kadang. Ya, bagaimana kita bentuk penghormatan. Makanya di dalam budaya Jawa, budaya adat Betawi, budaya kita di Kalimantan itu tata cara berkata-kata saja ada berbeda-beda. Misalnya kalau di Jakarta dengan orang tua mungkin bisa saja lolo gue, di Jawa aku, ya. Tetapi di kita itu berbeda. Ulun, pian, tidak boleh kita mengucapkan dengan kata-kata aku. Itu permasalahan etiket. Bisa saja kita menganggap ini tidak sopan, padahal di sana masih sopan. Ya aku kan sudah terbiasa di Jawa itu. Tapi mungkin ada yang lebih halusnya kulo dan seterusnya panjenengan. Tapi kadang-kadang
biasa di dalam budaya tertentu itu kita berbeda-beda. Tetapi tadi kalau terkait dengan permasalahan etika, ya, terutama hal-hal yang mendasar yang diajarkan oleh agama, itu kita tidak boleh melakukannya. Jangan. Ya, kalau permasalahan etiket, silakan saja, bentuknya bisa berbeda-beda. Ya, misalnya terserah. Kalau di kita, saya kira masih sopan saja ketika kita lewat di hadapan jamaah yang banyak agak menunduk sedikit. Itu bentuk penghormatan kita kepada orang lain. Bukan berarti kita mendewakan orang lain, tetapi tata cara kita menghormati itu bisa berbeda-beda tadi. Nah, tapi bisa saja tadi kita beretiket sopan santun dengan menduduk tadi, tetapi batin kita penuh dengan kebencian, kata-kata makian di dalam hati kepada orang lain. Itu terkait dengan masalah etika, ya, kebencian yang mendalam dan seterusnya. Itu permasalahan etika, dan tentu saja itu hanya orang yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan Allah yang menilai apa yang terdapat di dalam batin kita, karena Dia tahu segala apa yang kita zahirkan dan segala apa yang kita batinkan. Makanya sopan santun itu selama itu di dalam koridor ajaran agama kita, ya, itu diinikan, tidak terlalu sangat radikal, misalkan sopan santunnya yang bisa merugikan diri kita sendiri. Baik, kemudian dari pertanyaan Pak Muas, ya, pertama itu sopan santun di dalam bertanya. Ustadz, ya. Nah, di dalam ajaran agama, terutama hadis, kita terkait dengan ilmu tidak boleh. Pertama itu adalah untuk menyombongkan diri, terus untuk mendebat para ulama, ya. Itu tidak menuntut ilmu namanya, tetapi untuk merendahkan orang lain, untuk menghinakan orang lain. Menghinakan orang lain itu permasalahan etika. Ya, permasalahan etika. Kita boleh bertanya kalau memang pertanyaan itu memang betul-betul kita butuhkan, tapi pertanyaan dengan maksud menghinakan orang lain pasti ini tidak tahu, biar dia malu nanti saya buat pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini agar dia didengarkan oleh orang lain kalau dia itu adalah orang yang ini. Nah, ini sudah permasalahan etika di mana kita ingin mempermalukan orang lain, ingin merugikan orang lain. Itu sudah terkait dengan harga diri. Oleh karena itu maka dianjurkan, ya, kalau yang bertanya itu bertanyalah sesuai dengan ketidaktahuan kita, betul-betul dalam rangka tolabul ilmi. Maka barang siapa yang menuntut ilmu untuk membangga-banggakan diri, menuntut ilmu untuk mendebat para ulama, menuntut ilmu untuk mempermalukan orang lain, itu haram hukumnya. Makanya tadi salah satunya adalah bentuknya mungkin bertanya dengan pertanyaan yang ingin mempermalukan orang lain, ya, mempermalukan. Tujuannya sudah berbeda. Jadi kalau dalam konteks thalabul ilmi itu dipersilahkan, tetapi dalam maksud-maksud yang lain, yang tujuannya untuk mempermalukan orang, menghinakan orang, itu sudah masuk dalam ranah etika dan haram hukumnya di dalam agama. Yang kedua, bahwasanya tidak beriman, mencuri, ya. Ya, tidak la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li nafsi atau yuhibba li jarih ma yuhibbu li nafsi, atau dikatakan tidak beriman seseorang itu, ya, selama dia tidak mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai diri kita sendiri. Dalam arti mencintai ini adalah menghormati atau juga membantu, karena kita, terutama tetangga kita sesama muslim itu dianjurkan itu saling membantu, ya. Al mu'min akhul mu'min atau al muslim wa akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara sesama muslim yang lainnya.
Bahkan kalau satu dengan yang lain itu sakit, maka kita juga merasa sakit yang lainnya. Makanya tidak dikatakan beriman. Bagaimana kita mengklaim diri kita beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak menunjukkan ya, bukti keimanan kita dengan berbuat baik kepada tetangga kita. Yang paling kecil, paling tidak kita tidak menyakiti dia dengan kata-kata, tidak mengumpat dia, tidak menyinggung dia. Misalnya muslim yang baik itu adalah di mana orang lain itu selamat dari tangan kita, selamat dari lisan kita. Nah, yang lebih bagus lagi itu adalah membantu saling bekerja sama dengan sesama muslim yang lainnya. Makanya ini dianggap juga tidak beriman. Yang ketiga, yang dikatakan itu mencuri itu boleh. Saya tidak tahu apakah ini pertanyaan mahalabiu. Ya. Apakah memang ada iya. gitu? Ada pertanyaan mahalabiu itu uncuntan boleh aja asal ada ketahuan. Nah, itu tuh mahalabiu istilahnya. Tapi kalau memang itu pertanyaan serius bahwasanya mengatakan mencuri itu boleh asal tidak ketahuan, itu adalah pertanyaan yang sangat keliru, yang salah, karena itu menyangkut masalah etika. Yang ayat Al-Quran surah Al-An'am 151 dengan 153 itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama-agama terdahulu. 10 pesan ini di dalam tradisi Yahudi dikenal dengan istilah Ten Commandment, 10 perintah Allah, yang mana kalau ada orang yang melanggar itu hukumannya sangat keras. Di zaman Nabi Musa itu bahkan diperintahkan untuk membunuh dirinya sendiri ya. Ini 10 perintah, makanya haram dilakukan. Yang termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Muaz, yaitu mencuri. Maka di dalam Islam kan agar orang tidak berani lagi mencuri, maka ada hukuman untuk melindungi harta orang lain itu. Apa? Dengan cara potong tangan. Itu sebenarnya itu adalah salah satu bentuk untuk melindungi harta orang lain dari perilaku pencurian. Nah, apalagi tadi dikatakan sebaliknya mencuri itu boleh asal tidak ketahuan. Ini jelas mencuri adalah perbuatan yang haram, melanggar etika, dan ini disebutkan di dalam ajaran agama kita. Mungkin ini saja dari saya. Baik, pendengar silakan kami ajak Anda bergabung kembali di 2 line telepon dan juga WhatsApp Pro 1. Ustadz, saya tertarik nih Ustadz, tadi Ustadz kan menyampaikan di pengantar bahwa penyebutan salam ya Ustadz ya. Misalkan seseorang misalkan membuka salah satu acara gitu kan, ada yang salam itu dicampur adukan dengan salam-salam yang memang di luar agama kita seperti itu Ustadz. Nah itu seperti apa Ustadz etikanya? Terus yang kedua ini kan terkait dengan etika attitude. Nah ini ada perbedaan tidak Ustadz antara etika attitude yang di zaman old dan di zaman sekarang itu apa perbedaannya? Apakah terlihat sekali Ustadz terkait etika dan attitude ini? Baik, silakan 0811531141. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Muhammad Banjarmasin. Pak Muhammad, silakan Pak Muhammad. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad. Jadi ini 10 etika tadi ya. Di dalam di Taurat pun gitu ya, di Torah gitu ya, 10 ini kan 10. Di dalam surah Al-An'am ayat 151 dengan 153. Jadi ada kesamaan di dalam Musa gitu ya, Nabi Musa menerima gitu ya perintah ini ya. Dilarang membunuh diantaranya tadi ya. Membunuh, tapi ini kaitannya dengan kepercayaan orang lain ya. Itu ya. Nabi Isa gitu ya, itu dibunuh katanya gitu ya, Padahal kan menurut kita diselamatkan. Ini apakah juga di kepercayaan ini yang apakah yang keliru gitu ya Ustadz ya. Jadi kan ceritanya Nabi Isa ini kan menurut saya disalib gitu ya. Padahal ini kan ajaran Torah tidak dibenarkan gitu ya. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua ini dengan kasus tadi korupsi tadi ya. Ini kan juga narkoba dihukum bunuh gitu ya, dihukum mati ya, itu dilarang juga ya. Tapi dalam hal ini kan dia merugikan sangat banyak orang gitu ya. Dan yang pertanyaan Ustadz ini dalam hal korupsi ini kan artinya dampaknya itu orang banyak yang dirugikan.
sangat merugikan. Ini bagaimana pendapat Ustadz juga, apa korupsi ini juga pantas ya dihukum mati gitu ya. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini penelpon terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz untuk dijawab. Ya baik, yang pertama dari pertanyaan mbaknya tadi ya, tentang orang mengucapkan salam tapi bentuk salamnya campur aduk. Nah yang pertama mungkin harus dilihat sebagai subjeknya itu sendiri dan orang yang jamaah yang diucapkan salam. Misalkan kita seorang Islam? Iya, kalau kita seorang Islam dan jamaahnya itu orang Islam, ya sepatutnya assalamualaikum saja. Karena orang tidak paham juga dengan ucapan salam yang berbeda-beda. Kalau kita seorang Islam, tapi posisi kita sebagai seorang pejabat yang mengayumi semua agama, nah tentu saja mungkin bentuk salamnya berusaha untuk salam yang bisa dipahami oleh jamaahnya sendiri. Mungkin di situ ada jamaahnya orang Buddha, orang Hindu. Nah, maka kita harus melihat juga siapa yang kita ajak berbicara. Kalau kita seorang pejabat, terutama misalnya pejabat keagamaan yang mengayumi seluruh agamanya, bisa saja kita mengucapkan. Itu kan hanya sapaan saja. Ya, tidak berarti kita meyakini, ada yang unsur keyakinan yang saking mendalam. Yang pertama tentu sebagai orang Islam kita mengucapkan assalamualaikum kepada jamaah yang Islam. Kepada yang lain mungkin bahasa salam yang dipahami oleh orang Hindu, orang Buddha, ya bisa saja kita ucapkan. Tapi kita harus tahu posisi kita sebagai apa dulu. Kalau kita hanya seorang ustadz yang hanya jamaah kita orang Islam, ya tidak sepatutnya kita mengucapkan salam yang berbeda-beda. Ya, yang diajarkan oleh agama kita terutama Islam ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kadang-kadang kita melihat di masyarakat ada pejabat karena mungkin maksudnya itu adalah untuk menyapa semuanya, untuk menyapa. Ya, nanti kalau dia kembali lagi sebagai orang biasa, ya mungkin tidak sepatutnya lagi, karena kalau hanya jamaahnya orang Islam, ya orang Islam saja diucapkan salam semacam itu. Ya mungkin itu ya kadang-kadang rumitnya kehidupan kita terutama di Indonesia dengan pluralitas agama yang berbeda-beda. Kita memang harus bisa mengayumi dan memposisikan kita di mana berada, sehingga yang minoritas itu tidak merasa diabaikan. Nah ini, tapi dilihatlah posisi kita sebagai apa. Nah itu ya yang terus berkenaan dengan ini etika ya atau sikap ya, attitude tadi. Nah itu jelas ya. Kalau attitude itu sikap itu bisa saja menyangkut permasalahan nanti mengarah kepada permasalahan etiket sopan santun. Ya. Kalau etika yang dengan istilah lain itu bisa disebut dengan moral dan bisa juga disebut dengan akhlak atau dengan kadang dalam bahasa yang lain disebut dengan watak, itu berbeda ya, agak-agak berbeda. Nah, tadi kita mencontohkan misalkan di dalam Islam itu hadis hakul muslim al muslim situn itu sikap ya, attitude kita terhadap sesama muslim. Apabila kita berjumpa assalamualaikum. Nah sikap yang berbeda agama tadi bisa saja agama Buddha, agama Hindu, attitude-nya juga berbeda-beda. Tetapi berkenaan dengan etika itu tidak bisa, itu harus sama, harus absolut. Makanya kalau etika itu bisa dalam bentuk perintah atau larangan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Ya. Dimanapun nggak boleh. Ininya, itu sangat keras. Ini ya, sangat keras. Nah makanya kadang-kadang kita sulit untuk membedakannya. Maka mungkin perlu pembelajaran yang lebih ini di mana wilayah-wilayahnya. Makanya tadi saya mengatakan hak itu tidak mesti dimaknai sebagai kewajiban, tapi bisa dikatakan sebagai sepatutnya. Karena dia sepatutnya, kadang-kadang kita lupa terhadap orang, tidak mengucapkan salam. Kalau itu kewajiban, kita bisa berdosa.
Tapi kalau sepatutnya, nah bisa saja itu mungkin tidak dianggap berdosa ininya. Oke, yang pertama itu pertanyaan. Yang kedua dari Pak Muhammad ya ininya. Nah, Bani Israel ini kan sampai di masa Nabi Muhammad itu tetap banyak dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ini kan setelah Allah memerintahkan, misalnya dalam surah Al-An'am itu ya, kalau di agama Yahudi itu kenapa diharamkan untuk mereka itu karena perbuatan mereka sendiri ya. Karena dia melakukan sesuatu maka diharamkan oleh Allah terhadap mereka. Nah, di dalam Islam keharaman-keharaman itu ditunjukkan atau diberikan oleh Allah bukan karena perbuatan kita ya, banyak. Nah, salah satunya perbuatan-perbuatan yang keras yang dilakukan oleh terutama Bani Israel ya, yang diklaim itu banyak mereka membunuh para nabi, bukan hanya Nabi Isa yang dalam beberapa versi kita diselamatkan, versi mereka dibunuh, tapi nabi-nabi terdahulu pun banyak mereka bunuh. Nah, membunuh inilah kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 151 Nabi merintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka itu, terutama orang-orang Yahudi. Sini aku bacakan. Nah, kata-kata talayatlu, atlu ini itu bacakan itu hinggalah bukan hanya sekedar qiraah, tapi membaca ini kalau kita membaca abata, yang mendengarkan itu mengikuti abata. Ini loh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang permasalahan 10 itu tadi. Nah, maka Bani Israel yang tadi banyak membunuh para nabi, termasuk yang klaimnya itu juga membunuh Nabi Isa, jelas itu dilarang oleh agama. Kemudian terkait permasalahan korupsi, apakah sepatutnya untuk dihukum mati, itu bisa saja kalau hukum kita itu merumuskannya. Yang jelas korupsi itu mencuri itu haram. Di dalam Islam nilai-nilai protektif dari mencuri itu itu jelas dengan cara-cara mengharamkan mencuri. Terus implementasinya dengan cara potong tangan. Ya. Nah, potong tangan ini bisa saja kemudian ditafsirkan terhadap perilaku korup ini tadi. Bisa saja bentuknya apa? Bentuk kalau itu terlalu banyak merugikan, bisa saja dengan cara dihukum mati dan seterusnya. Itu kebijakan saja. Yang jelas mencurinya itu haram, korupsinya itu haram. Masalah implementasi hukumnya itu bisa diserahkan, mau mengikuti ajaran agama ya dibunggu, mau lebih keras lagi agar dampaknya lebih luas sehingga orang jangankan untuk korupsi, berpikir untuk korupsi saja tidak berani, ya ditembak mati. Bisa saja. Kiranya Ustaz ya. Iya, ininya. Tapi memang dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ini, ya segala perbuatan jahat mungkin bisa akan kita lihat. Ya. Kecuali mungkin dengan yang jumlahnya sedikit, terus juga agamanya tidak bermacam-macam, ya mungkin bisa saja perbedaan dari jumlah penduduk yang banyak ini akan kelihatan. Misalnya di wilayah-wilayah di Singapura atau juga di Brunei Darussalam, mungkin kasus-kasus seperti yang terjadi kasus-kasus yang terjadi seperti kita di Indonesia ini tidak banyak mungkin ditemukan di sana, karena mungkin penduduknya sedikit dan seterusnya. Mungkin ini jawaban dari saya berkenaan dengan pertanyaan Mbak Lia dan Pak Muhammad. Baik Ustadz, karena waktu kita terbatas ya di kesempatan pagi ini di dalam acara kuliah subuh, tadi Ustadz Fahmi sudah memberikan pengantar terkait 10 pesan etis ya dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153. Kesimpulan apa Ustadz yang dapat kita petik dari tema pagi ini? Ya, baik, kesimpulannya tentu saja permasalahan etika itu harus dicamkan betul oleh umat Islam, terutama kita ya, agar
kehidupan ini menjadi damai, aman, dan sejahtera. Selama kita mengikuti ajaran etika agama kita, orang lain juga mengikuti ajaran etika agamanya, maka perbedaan-perbedaan itu akan disatukan dengan kesamaan kita mengikuti ajaran. Tidak boleh membunuh, tidak berzina, tidak melakukan kecurangan dan seterusnya. Ini akan menyelamatkan diri kita dan orang lain. Maka kehidupan akan damai, tentram, stabil sebagaimana yang diinginkan atau yang diharapkan oleh agama kita, terjadinya kedamaian bagi seluruh umat manusia. Sebagai kita ucapkan assalamualaikum, itu tadinya kita berdamai dengan orang lain, kita mengucapkan kesejahteraan kepada orang lain, kita inginkan semuanya baik-baik saja. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Fahmi sudah hadir di Studio Pro 1 dan memberikan pencerahan kepada pendengar. Semoga diberikan kesehatan Ustadz, di lain waktu bisa bersua kembali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar, itu tadi kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema 10 pesan etis dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153 bersama narasumber Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI edisi Minggu 16 Juli 2023. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon Pro 1 RRI Banjarmasin. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di kuliah subuh setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama kuliah subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.